Ancaman di bidang politik akibat adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan informasi bisa cepat sekali menyebar kemana saja. Hal ini menjadi pisau bermata dua, dapat menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi sangat diperlukan untuk mempertahankan kehidupan manusia supaya tetap dapat sejalan dengan perubahan zaman. Contoh ancaman-ancaman tersebut adalah yang pertama radikalisme, yang kedua terorisme, dan yang terakhir pencitraan medsos oleh para pejabat. Yang pertama radikalisme. Menurut KBBI, radikalisme memiliki 3 arti. Pertama, radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik. Kedua, radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Dan yang ketiga, radikalisme adalah sikap ekstrim dalam aliran politik. Strategi untuk mengatasi radikalisme yang pertama adalah bersikap waspada terhadap berita hoaks, provokasi, dan juga hasutan. Yang kedua, ikut aktif dalam mensosialisasikan radikalisme. Dan yang ketiga, bersifat terbuka dan juga waspada. Selanjutnya adalah indikator keberhasilan dalam strategi-strategi mengatasi radikalisme yang telah disebutkan. Yang pertama adalah dengan waspada berita hoaks, provokasi, dan hasutan. Untuk hal ini, indikator keberhasilannya cukup baik apabila masyarakat benar-benar menjalankan kewajiban mereka untuk menjauhi hoaks, provokasi, dan juga hasutan, di mana hal ini dapat berdampak sangat buruk bagi pemikiran masyarakat dan mempengaruhi pemikiran masyarakat lainnya. Indikator keberhasilan dengan sosialisasi, melakukan sosialisasi radikalisme cukup baik, yaitu karena dengan sosialisasi radikalisme, para pemuda-pemudi bangsa yang merupakan calon pemimpin bangsa di masa depan akan memahami apa itu radikalisme dan bagaimana sih cara menangani radikalisme, serta dampak-dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh radikalisme. Namun, hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya karakter mereka yang ditanamkan sejak dini, kemudian pergaulan mereka, dan lain-lain. Lalu bersikap terbuka dan waspada untuk indikator keberhasilannya sangat tinggi, karena apabila masyarakat benar-benar dapat bersikap terbuka dan waspada terhadap radikalisme, itu artinya mereka sudah memiliki kesadaran yang baik, dan dengan itu mereka dapat menjauhkan diri mereka dengan radikalisme tanpa paksaan. Ancaman yang kedua adalah terorisme. Terorisme dalam KBBI, terorisme didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik. Untuk secara sederhananya, terorisme sebagai tindakan teror. Sedangkan menurut pasal 1 angka 2 Perpu 1/2022 dan Undang-Undang 5/2018, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Strategi mengatasi ancaman terorisme. Yang pertama yaitu negara harus mampu mengontrol dan mengendalikan berbagai informasi yang dikembangkan melalui media sesuai hukum yang baik. Kedua yaitu berperan aktif dalam melaporkan terorisme. Yang ketiga yaitu menjaga persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, indikator keberhasilan untuk strategi-strategi dalam mengatasi terorisme tersebut. Dengan adanya pengendalian informasi yang dapat tersebar luas pada masyarakat dari negara, dapat mencegah masyarakat dari bacaan-bacaan yang buruk dan informasi-informasi yang tidak seharusnya. Dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat dapat terhindar dari pemikiran negatif yang dilahirkan atau dimulai
dari informasi tersebut yang nantinya bisa menghasut mereka menuju terorisme. Kebijakan ini cukup baik dalam mengatasi ancaman terorisme. Karena pada era modern, ini memungkinkan suatu berita tersebar sangat luas dengan begitu cepat, oleh karena itu kita butuh bantuan negara untuk mengontrolnya. Selain negara yang harus mengontrol, masyarakat juga harus dapat berperan aktif dengan melaporkannya. Hal ini dapat mempercepat penanganan terorisme oleh pihak berwenang. Hal ini juga sangat efektif untuk mengatasi ancaman di bidang terorisme. Dengan adanya persatuan dan kesatuan menjadikan masyarakat untuk tidak mencoba mencari paham lain. Oleh karena itu, dengan menjaga persatuan dan kesatuan sangat baik dan efektif untuk mengatasi ancaman di bidang terorisme ini. Ancaman selanjutnya adalah pencitraan medsos oleh para pejabat. Menurut Victoria Mantalain yang dikutip oleh Kompas.com Jakarta, menjelaskan bahwa fenomena main medsos sebetulnya menjadi kebutuhan para politikus kiwari demi menggait simpati dari kalangan muda yang diprediksi bakal mendominasi suara pada pemilu mendatang. Lalu dikutip pada Kompas.com Selasa 14 Desember 2021, Yunarto berkata, "Tapi harus dilihat begini. Medsos itu hanya untuk mengamplifikasi ruang berdialog atas apa yang mereka kerjakan di lapangan. Kerja utama mereka tetap kerja di darat." Hal ini menunjukkan bahwa politikus atau para pejabat negara masih banyak yang hanya berdialog di medsos, namun tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan di kehidupan yang seharusnya. Strategi mengatasi pencitraan medsos oleh para politikus sekaligus indikator keberhasilannya. Yang pertama, memahami karakteristik dari medsos. Dalam hal ini, karakteristik medsos perlu dioptimalkan dalam penggunaannya, karena salah menggunakannya saja bisa berakibat fatal. Kebijakan ini sangat cocok untuk mengatasi para politikus yang hanya menggunakan medsos sebagai pencitraan saja. Sebagai contoh saat ini, yaitu Instagram menjadi platform terbaik untuk terlibat dengan audiens. Instagram sangat mengandalkan visual sehingga mudah ditangkap audiens. Dalam hal ini, apabila para politikus salah menyebarkan berita, dapat menyebabkan para politikus tersebut kehilangan pekerjaannya. Oleh karena itu, ini sangat baik. Kemudian strategi yang kedua adalah memanfaatkan medsos secara profesional. Dalam hal ini yang dimaksud profesional adalah dapat menggunakan medsos secara baik. Artinya, penggunaan medsos ini bukan untuk pencitraan saja, tetapi bisa untuk menjadi salah satu inovasi para pejabat atau pemerintah untuk mengoptimalkan teknologi informasi. Strategi yang ketiga adalah dengan menyaring terlebih dahulu berita yang akan diposting. Dalam hal ini penyaringan berita sebelum sangat penting, karena apabila para pejabat salah menyebarkan berita maupun informasi dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, jadikan setiap postingan yang dibagikan di media sosial mudah dipahami dan mendapat respon positif dari netizen atau followers. Strategi yang keempat adalah menjadikan medsos sebagai sarana menjaga rahasia negara dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini, para politikus harus menggunakan medsos dengan sebaik mungkin, yaitu membedakan penggunaan medsos untuk instansi pemerintah dengan pribadi, karena pada saat ini banyak di antara akun-akun yang mengatasnamakan instansi pemerintah sebenarnya bukan akun resmi lembaga yang bersangkutan, melainkan akun individu, pegawai, atau pihak yang berafiliasi dengan lembaga tersebut. Dan strategi yang kelima adalah tidak mudah percaya menyebarkan berita sebelum memastikan kebenarannya. Dalam menyebarkan berita, sebelumnya harus diperhatikan dan cermati dahulu apakah berita yang nantinya disebar luaskan benar adanya atau tidak. Dengan kebijakan ini dapat memudahkan para masyarakat yang menggunakan medsos terhindar dari berita-berita hoaks. Oleh karena itu, strategi ini cukup efisien.